Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Akbar, NIM 2421-2062, jurusan Teknologi Informasi. Di sini, saya akan membahas dua algoritma pencarian yang fundamental dalam dunia kecerdasan buatan, yaitu Breadth First Search atau yang sering disingkat dengan BFS dan Deep First Search atau DFS. Kedua algoritma ini merupakan metode pencarian buta atau uniform search, yang artinya pencarian dilakukan tanpa adanya informasi tambahan mengenai tujuan. Selain dari bagaimana struktur masalahnya tersusun, saya akan menjelaskan definisi, cara kerja, kelebihan, kekurangan, serta memberikan contoh konkret untuk masing-masing algoritma. Kita akan membahas algoritma yang pertama, yaitu Breadth First Search atau BFS. Sesuai dengan namanya, breadth berarti lebar, maka algoritma ini melakukan pencarian dengan cara melebarkan pencarian ke semua node yang berada pada level atau tingkatan yang sama terlebih dahulu, sebelum berpindah ke level berikutnya. Prinsip kerjanya sangat mirip dengan antrean atau queue. Dalam antrean, siapa yang datang pertama, dialah yang akan dilayani pertama. Begitu juga dengan BFS. Node yang pertama kali dimasukkan ke dalam antrean akan dieksplorasi terlebih dahulu. Bayangkan kita memiliki sebuah pohon pencarian. Algoritma BFS akan mulai dari node akar atau node awal. Kemudian, ia akan mengunjungi semua node yang berada pada level 1, yaitu semua tangga dari node awal. Setelah semua node level 1 selesai dikunjungi, barulah algoritma ini bergerak ke level 2, mengunjungi semua node yang merupakan tetangga dari node-node pada level 1, dan seterusnya. Proses ini berlangsung terus hingga node tujuan ditemukan atau hingga seluruh ruangan keadaan telah dieksplorasi. Agar lebih jelas, mari kita gunakan contoh sederhana. Misalkan kita memiliki sebuah graf dengan node A sebagai titik awal dan node F sebagai titik tujuan yang ingin kita cari. Node A terhubung dengan node B dan C. Node B terhubung dengan D dan E, sedangkan node C terhubung dengan F. Dalam pencarian menggunakan BFS, langkah pertama kita masukkan node A ke dalam antrean. Kita keluarkan A, lalu kita masukkan semua tetangganya yaitu B dan C ke dalam antrean. Sekarang antrean berisi B dan C. Selanjutnya, kita ambil node B dari antrean, lalu kita masukkan tetangganya yang belum dikunjungi, yaitu D dan E. Antrean sekarang berisi C, D, dan E. Kemudian kita ambil node C dari antrean. Saat kita mengeksplorasi tetangga dari node C, kita menemukan node F. Karena F adalah tujuan, maka pencarian pun berhenti. Dari contoh ini, kita dapat melihat bahwa BFS menemukan jalur A ke C, lalu ke F. Urutan penjelajahan node adalah A, kemudian B, C, lalu D, E, dan akhirnya F. Inilah yang dimaksud dengan pencarian melebar terlebih dahulu. Kelebihan utama BFS adalah ia selalu menemukan jalur terpendek atau solusi dengan jumlah langkah paling sedikit menuju tujuan, karena ia memeriksa semua kemungkinan pada level yang lebih dangkal terlebih dahulu. Namun, kekurangannya adalah BFS membutuhkan memori yang sangat besar, karena ia harus menyimpan semua node yang ada pada level yang sedang diproses. Jika ruang pencarian yang sangat luas, maka kebutuhan memorinya bisa membengkak secara eksponensial. Selanjutnya, mari kita beralih ke algoritma kedua, yaitu Deep First Search atau BFS. Berbeda dengan BFS yang melebar, DFS melakukan pencarian dengan cara mendalam terlebih dahulu. Prinsip kerjanya mirip dengan tumpukan atau stack. Dalam tumpukan, data yang terakhir masuk akan menjadi pertama yang keluar. Maka DFS akan menjelajahi satu cabang sedalam mungkin sehingga mencapai titik paling ujung, atau hingga menemukan solusi sebelum kemudian kembali atau backtrack untuk menjelajahi cabang lainnya. Jika kita analogikan dengan pohon pencarian, DFS akan memilih satu anak dari node akar, lalu terus bergerak ke anak dari anak tersebut, dan seterusnya hingga tidak ada lagi node turunan. Jika di ujung cabang tersebut tidak ditemukan tujuan, maka algoritma akan mundur ke node sebelumnya untuk mencoba cabang lain yang belum dijelajahi. Proses ini berlangsung secara rekursif hingga tujuan ditemukan atau seluruh kemungkinan telah habis. Mari kita gunakan contoh yang sama seperti tadi. Kita memiliki node A sebagai awal dan node F sebagai tujuan. Dengan DFS, langkah pertama kita masukkan node A ke dalam tumpukan.
kita keluarkan A, lalu kita pilih satu tetangganya. Misalnya kita ambil node B terlebih dahulu. Node B kita masukkan ke dalam tumpukan, kemudian dari B kita lihat tetangganya, yaitu D dan E. Misal kita pilih D, kita masukkan D ke tumpukan. Karena D tidak memiliki tetangga lain, maka kita mundur atau backtrack ke B. Kemudian B kita ambil cabang berikutnya, yaitu E. E juga tidak memiliki tetangga yang mengarah ke F, maka kita backtrack lagi ke A. Setelah semua cabang dari B selesai, sekarang kita kembali ke A dan mengambil cabang berikutnya, yaitu C. Dari C kita masukkan tetangganya, yaitu F. Karena F adalah tujuan, maka pencarian selesai. Urutan penjelajahan node dalam DFS ini adalah A, kemudian B, lalu D, lalu E. Lalu A kembali, kemudian C, dan akhirnya F. Perhatikan bahwa DFS langsung masuk ke dalam sedalam mungkin sebelum berpindah cabang. DFS memiliki kelebihan dalam hal kebutuhan memori yang relatif lebih kecil dibanding BFS. Ia hanya perlu menyimpan satu jalur pencarian beserta node-node yang belum dieksplorasi pada cabang yang sedang berjalan. Namun, kekurangan utamanya adalah DFS tidak menjamin menemukan solusi dengan jalur terpendek. Bisa saja ia menemukan solusi yang melalui jalur panjang, sementara sebenarnya ada jalur yang lebih pendek. Selain itu, jika ruang pencarian sangat dalam atau bahkan tidak terbatas, DFS bisa terjebak untuk terus-menerus masuk ke dalam tanpa pernah menemukan solusi, yang dikenal dengan istilah infinite depth. Jadi, untuk merangkum perbedaan antara BFS dan DFS, kita bisa melihat dari 3 aspek utama. Pertama, dari struktur data, BFS menggunakan key atau antrean, sementara DFS menggunakan stack atau tumpukan. Kedua, dari jaminan solusi, BFS menjamin jalur terpendek, sedangkan DFS tidak menjamin hal tersebut. Ketiga, dari kebutuhan memori, BFS membutuhkan memori yang lebih besar karena menyimpan banyak node dalam satu level. Sementara DFS lebih hemat memori karena hanya berfokus pada satu cabang dalam satu waktu. Kedua algoritma ini memiliki tempatnya masing-masing dalam penerapan kecerdasan buatan. BFS cocok digunakan ketika mencari solusi terpendek dan ruangan pencarian tidak terlalu luas. Sementara DFS lebih efisien digunakan ketika ruang pencarian sangat luas, tetapi kita memiliki batasan kedalaman atau kita hanya perlu menemukan solusi tanpa harus yang terpendek. Demikian penjelasan mengenai breadth first search dan deep first search. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.